Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kebaikan Tuhan tidak berubah. Kasih-Nya tetap sama. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan-Mu. Kembali kami ada di pagi hari ini dengan kekuatan baru, dengan berkat kebaikan Tuhan. Kami syukuri anugerah-Mu atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat 1-2. Tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak dari Elon Musk mengubah identitas gendernya dari laki-laki ke perempuan. Hal ini sangat disayangkan oleh Elon Musk dan ia merasa bahwa selama ini ia telah ditipu oleh orang-orang yang mengkampanyekan tentang transgender. Ia merasa telah kehilangan anak laki-lakinya itu. Dunia ini seringkali berusaha mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan paradigma kita, pandangan kita, termasuk identitas kita. Iblis memasukkan nilai-nilai yang berbeda dengan firman Tuhan dan membuat banyak orang yang pikirannya dan hidupnya terputar dari kebenaran. Dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 ini tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar soal kehadiran secara fisik di gedung gereja, bukan sekedar soal melayani sebagai seorang aktivis dalam pelayanan. Itu memang baik dan perlu, tapi lebih daripada itu, ibadah yang sejati berkaitan dengan tubuh kita, hidup kita yang dipersembahkan untuk Tuhan dan disertai dengan pembaharuan hati dan pikiran, sehingga kita dapat memahami apa kehendak Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh sama dengan dunia. Identitas kita harus selaras dengan kehendak-Nya. Tuhan memberikan kita identitas sebagai anak-anak-Nya yang kudus, yang mulia, serupa dengan gambarannya, melakukan kehendak firman-Nya, dan yang hidup sesuai tujuannya. Ibadah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hidup kita dijalani, bagaimana pikiran, perkataan serta perbuatan kita sejalan dengan firman Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang pertama. Di situ ada kata karena itu. Kata karena itu menunjukkan bahwa perintah untuk mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati berkaitan dengan suatu alasan penyebab. Apa penyebabnya? Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Alasannya dapat kita baca di ayat sebelumnya, yaitu di Roma 11 ayat 36. Di situ dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah alasan mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, yaitu karena segalanya yang ada pada kita adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Hidup kita, tubuh kita, kehidupan saudara dan saya, semuanya adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Jadi jangan sampai ibarat kacang lupa akan kulitnya. Jangan sampai kita lupa siapa diri kita. Kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk kemuliaannya dan untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah mengubahkan kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru, mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan dengan cara memberi diri kita untuk melakukan firman-Nya, sehingga hidup kita selalu menjadi sebuah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami, membimbing kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Segala yang ada pada kami berasal dari-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu. Kami diciptakan oleh Engkau Tuhan, dan sudah seharusnya kami memberikan diri kami, memberikan tubuh kami, pikiran kami, hidup kami ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, mengikuti perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Setiap hari kami beribadah dengan memberi diri kami bagi-Mu dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan buat berhasil, dan hidup kami jadi berkat kesaksian bagi sesama kami. Kami berdoa membawa setiap permohonan doa kami masing-masing, setiap pergumulan yang dihadapi, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ajar kami untuk melangkah dalam iman, bukan dengan penglihatan mata kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.